Saudara, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus mengalami penambahan dalam 24 jam terakhir. DKI Jakarta berada di posisi tertinggi penambahan kasus corona harian dengan 1.032 kasus baru. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta saat ini tengah merawat lebih dari 3.000 pasien COVID-19. Tingkat okupansi Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mencapai hampir 60%. Pihak rumah sakit pun mengambil sejumlah langkah antisipasi menghadapi lonjakan pasien corona. Seperti mengalihfungsikan satu tower isolasi menjadi rumah sakit darurat dan mempertimbangkan penambahan tenaga kesehatan medis atau non-medis. 2 minggu yang lalu liburan ya, kemudian itu meningkat tajam, kemudian sampai tower 6 dan 7 yang untuk gejala ringan sampai sedang waktu itu memang sudah di angka yang mengkhawatirkan, sehingga dari pimpinan di sini keputusannya untuk membuka tower 4 sebagai tower untuk pasien bergejala ringan. Dari segi SDM juga sudah antisipasi. Sampai saat ini kita fleksibel fluktuatif. Di saat meningkat SDM akan dideploy meningkat. Di saat menurun ya mungkin seperti kemarin sempat relaksasi, sempat ada pengurangan. Namun demikian stok atau buffer stok dari SDM sendiri sudah terhitung matang oleh bagian di divisi SDM. Kasus baru positif COVID-19 di tanah air kembali menembus 5.000 kasus. Tepatnya 5.803 kasus dalam sehari pada Jumat 4 Desember kemarin. Ini berarti total di tanah air ada 563.680 kasus positif COVID-19. Dari jumlah itu, 17.749 pasien positif COVID-19 meninggal dunia, termasuk 124 pasien yang meninggal pada hari Kamis lalu. Sementara pasien yang sembuh dari COVID-19 dalam sehari terakhir bertambah 3.625 orang, sehingga total sudah ada 466.178 pasien yang sembuh dari COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Kita pantau informasi selengkapnya di Wisma Atlet atau Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Dani Saputra di sana. Dani, kapasitas Wisma Atlet disebut hampir mencapai 60%. Bagaimana kemudian penambahan pasien di Wisma Atlet hari ini dan apakah masih dapat menampung pasien sejauh ini? Ya, selamat siang Irianda. Memang hingga saat ini tingkat keterisian memang mencapai 60%. Namun kalau misalkan dapat kami sampaikan ini masih bisa menampung pasien, masih belum bisa dikatakan penuh seperti itu Irianda. Untuk hari ini saja sekarang masih dirawat sekitar 3.403 pasien. Ini dirawat di tower 4, 5, 6 dan juga 7. 4 tower yang memang dioperasikan di Wisma Atlet. Pembagiannya seperti ini untuk per tower. Untuk tower 4 yang baru saja dialihfungsikan dari tower isolasi mandiri menjadi tower rumah sakit darurat untuk merawat pasien dengan gejala ini sudah sekitar 48% terisi. Nah, untuk tower 5 yang memang sekarang masih konsisten menjadi tower isolasi mandiri untuk pasien tanpa gejala ataupun OTG, ini masih tersisa sekitar 600-an bed ataupun tempat tidur. Pengoperasiannya tower 5 ini berbeda dengan 4, 6 dan juga 7 yang memang untuk pasien bergejala. Jadi untuk pasien OTG nanti mereka akan menjalani perawatan hanya sekitar 10 hari sebelum dipulangkan. Dengan catatan kalau misalkan mereka selama masa perawatan tidak menunjukkan kondisi yang semakin buruk, maka mereka nantinya akan dipulangkan. Tapi dengan catatan juga kalau misalkan mereka nantinya kondisi memburuk, maka mereka bisa akan dialihkan ke tower lain ataupun ke rumah sakit rujukan ataupun fasilitas kesehatan lain di DKI Jakarta. Selanjutnya ini tower 6. Tower 6 ini fokus untuk merawat pasien dengan kategori sedang karena dalam tower tersebut ini ada disediakan fasilitas ICU transisi. Jadi untuk pasien dengan gejala sedang yang dirawat di tower 6 ini nantinya kalau misalkan adalah masa perawatan mereka kondisi yang memburuk, maka mereka akan dirawat dulu di fasilitas ICU transisi sebelum
nantinya dirujuk ke rumah sakit rujukan lain yang memang khusus ataupun fokus untuk merawat pasien dengan komorbid ataupun penyakit penyerta dan juga pasien dengan gejala berat. Di tower 6 ini kapasitasnya sudah terisi sekitar 50-an persen, begitu juga dengan tower terakhir yaitu tower 7. Nah, walaupun tingkat keterisian tadi sudah saya sampaikan sekitar 60%, masih bisa menampung pasien, perlu digarisbawahi juga, perlu diingat juga bahwa pergerakan jumlah pasien di Wisma Atlet ini sejak bulan November lalu ini memang menanjak ataupun bertambah secara cukup signifikan seperti itu. Kalau misalkan kita bicara secara angkanya saja, dari hari kemarin hingga hari ini saja ada sekitar penambahan 100 sampai 200 pasien. Belum lagi pihak Wisma Atlet juga terus memantau pergerakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun puskesmas di DKI Jakarta. Bahasanya ini masih banyak waiting list ataupun pasien-pasien dari rujukan dari puskesmas ini nantinya akan dirujuk di Wisma Atlet. Jadi ini masih harus jadi perhatian bagi masyarakat, bagi Wisma Atlet dan juga pemerintah khususnya seperti itu, Irianda. Ya, Dani, untuk kapasitasnya sendiri berapa parameter yang kemudian disiapkan apabila sudah menyentuh parameter tersebut, misalkan 80% atau 70% ini akan kembali ditambah lagi pemanfaatan tower di sana, atau seperti apa? Iya, hingga saat ini memang kalau misalkan secara kumulatif, secara keseluruhan memang kapasitas dari Wisma Atlet dari 4 tower yang sedang dioperasikan ini adalah 6.000 kapasitasnya. Kalau misalkan kita mencapai angka bisa sekitar 90% ataupun 80% persis seperti bulan September lalu di tahun 2020 ini, maka opsinya banyak, mungkin akan membuka fasilitas-fasilitas isolasi ataupun fasilitas perawatan pasien lagi, ataupun skemanya juga bisa menambah tenaga kesehatan yang memang beberapa waktu lalu sempat direlaksasi karena sebelum bulan November ini angkanya sempat keterisian di Wisma Atlet ini sempat di bawah 30%. Namun melihat pergerakan dari bulan November setelah libur panjang akhir Oktober ini penambahannya cukup signifikan, maka tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tenaga kesehatan lainnya. Namun hingga saat ini memang Wisma Atlet belum membuka opsi khususnya untuk menambah tower seperti itu, Rianda. Namun sekarang ini kan 1 tower masih menjadi tower isolasi, 3 tower sudah menjadi tower rumah sakit darurat ataupun untuk merawat pasien bergejala. Opsinya yang ada jika nantinya pasien bergejala, karena memang pasien bergejala ini sejak November lalu meningkat tajam, ini tower 5, tower isolasi ini bisa disulap ataupun dialihfungsikan seperti tower 4 menjadi tower RSD, tidak menjadi tower isolasi lagi seperti itu. Namun untuk tower isolasi tidak hanya ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, ada juga di tower 8 Pademangan seperti itu, Irianda. Baik, pemanfaatan sejumlah tower tadi khususnya dikatakan Dani, tower 5 ini bisa dijadikan rumah sakit darurat bila memang nanti diperlukan, dan semoga antisipasi dari pemerintah ini terus dilaksanakan mengingat kasus COVID-19 di Indonesia yang terus masih menanjak. Dani Saputra dari Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta, terima kasih.